Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demo aplikasi yang telah kami buat selama kami PKL di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Sebelum kami memulai demo kami, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan saya maupun anggota-anggota saya. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Akmal Alifandi Anwar dengan nomor NPM 2008 10 10 148. Selanjutnya, Saya Muhammad Farhan Maulana dengan NPM 2008 10 10 159. Selanjutnya, Saya Muhammad Rifki Barul Ulum dengan NPM 2008 10 10 149. baik, kalau begitu mari kita mulai demo dari aplikasi kami saat ini. Yang pertama adalah bagian admin. Di sini terdapat bagian dashboard yang bisa dilihat oleh kita. Dashboard ini berfungsi sebagai penunjuk ruangan apa saja yang telah digunakan atau yang telah diajukan oleh peminjam ruangan. Kemudian di sini terdapat bagian konfirmasi peminjaman yang dilakukan oleh admin. Mungkin sebelum kita menjelaskan bagian ini, ada baiknya kita ke bagian form peminjaman terlebih dahulu. Nah, di form ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi sebelum kita meminjam ruangan. Yang pertama adalah nama dan kemudian keperluan, nomor telepon, ruangan, tanggal, dan waktu. Itu yang wajib diisi. Kemudian untuk tambahan terdapat dua kolom lagi, yaitu bagian sarana dan tambahan. Mari kita mulai mengisikan terlebih dahulu kolom-kolom tersebut. Yang pertama, mari kita isi bagian nama terlebih dahulu, mungkin dengan nama saya yaitu Akmal. Kemudian keperluannya misalkan di sini rapat. Kemudian nomor teleponnya saya isi bebas saja di sini. Kemudian nomor teleponnya kita juga pilih bebas. Misalnya saya pilih Cermik. Kemudian untuk tanggalnya, misalnya kita pilih untuk hari Jumat di jam di jam 2 sore misalnya atau setengah 3 katakanlah. Nah, karena apa namanya? Karena semua kolom wajib sudah diisi, sebenarnya kita dapat mengumpulkan form ini. Namun, jika peminjam ingin meminjam sarana lain, dapat mengisi bagian sarana di sini, kolom sarana di sini dengan cara mengeklik icon plus di sini. Nah, nanti akan muncul sebuah modal form yang yang berisikan nama perlengkapan yang dapat dipinjam. Di sini terdapat TV, printer, proyektor, dan sebuah kabel. Misalnya di sini saya ingin meminjam sebuah proyektor berjumlah dua katakanlah. Kemudian di sini saya butuh kabel olor sejumlah dua. Untuk keterangan kita di sini isi tes dan untuk yang satunya tidak usah diisi misalnya. Kita dapat pencet silang. Kemudian pada kolom tambahan ini kita dapat merequest bebas apa saja yang tidak ada di bagian sarana itu tadi. Kita dapat mengisikan misalnya di sini kita isi bebas saja. Sudah diisi, kita pencet silang, kemudian kita kita tekan tombol kumpulkan di sini. Nah, nanti akan muncul sebuah alert, sebuah alert yang apa namanya? Berisikan data berhasil ditambahkan. Kita pencet OK di sini. Nah, seperti yang kita lihat, sekarang kita berada di halaman status ajuan yang tadi yang apa? Halaman status ajuan. Kemudian mari kita ke halaman konfirmasi peminjaman. Nah, di sini terlihat eh, data yang tadi telah kita isikan, yaitu dengan nama Akmal, nomor teleponnya sekian, ruang sekian, keperluan sekian, tanggal sekian, dan waktu sekian. Serta di sini otomatis statusnya diberi pending dengan indikator warna pink. Nah, jika ingin mengubah status dari data peminjam ini, dapat dilakukan edit ruangan dengan cara mengklik tombol yang seperti pensil di bagian action di sini. Mari kita klik. Oke, selanjutnya adalah bagian konfirmasi peminjaman.
yaitu bagian edit ruangannya. Di sini terdapat data-data yang telah dimasukkan oleh peminjam tadi, yaitu ada nama, keperluan, dan lain-lain. Jika kita lihat di sini kolom nama, keperluan, dan nomor telepon itu tidak dapat diubah karena ini merupakan data pribadi dari peminjam itu tersebut, peminjam tadi. Yang dapat dirubah di sini hanya kolom ruangan, tanggal, dan waktu. Hal ini diperuntukkan agar ketika admin ingin mengoper peminjam ini ke ruangan lain atau di tanggal lain atau di waktu yang lain. Kemudian, oh iya, status di sini juga dapat dirubah dari pending menjadi diterima. Misalnya kita klik di sini diterima dan kita kumpulkan. Nah, maka di sini akan terlihat data yang dimasukkan tadi berpindah dari pending menjadi diterima. Mungkin kita lakukan satu kali uji coba lagi di sini di data yang sama. Misalnya kita pilih ke selesai. Nah, maka akan terlihat di sini statusnya selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, untuk selanjutnya adalah halaman status ajuan di mana admin dapat melihat semua data yang sudah diproses, baik dari data nama, nomor telepon, dan lain-lainnya, dan juga statusnya. Dapat dilihat di sini untuk nama, ya kurang lebih begini, lalu nomor telepon, terdapat ruangan juga, keperluan, tanggal, dan juga waktu. Lalu untuk statusnya sendiri juga akan berubah, warnanya maksud saya, warnanya juga akan berubah mengikuti status yang sudah diubah juga. Itu seperti contohnya selesai dengan warna hijau tua, lalu pending yang dengan warna pink, lalu diterima dengan hijau muda. Lalu ada satu lagi yaitu ditolak dengan warna merah. Di sebelah tabel data peminjam ini juga terdapat tombol plus di mana nantinya kita bisa menambahkan agenda dan juga nantinya juga akan masuk ke halaman form yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa bergeser ke daftar ruangan, Mas. Di daftar ruangan ini, admin dapat mengelola data-data dari ruangan yang tersedia di gedung BPK. Dapat dilihat pada tampilan tabel data ruangan ini terdapat nama ruangan, itu ada Willis, Raung, dan lain-lain, dan juga kuotanya masing-masing, ya 50, 60, 100, dan lain-lainnya. Lalu sebelahnya lagi ada action, yaitu untuk mengolah datanya nanti, yaitu untuk menghapus dan juga mengubah namanya. Tapi sebelum itu kita lihat di sebelah kiri tabel terdapat tombol plus di mana kita bisa menambahkan data ruangannya. Bisa diklik, Mas. Nah, di dalam data ruangan ini kita bisa menambahkan data ruangan baru. Untuk datanya sendiri terdapat nama ruangan dan juga kuota ruangan. Bisa diisi, Mas. Oke, untuk nama ruangannya mungkin bisa. Nah, contohnya nama ruangannya adalah Agung, lalu untuk kuotanya mungkin 29. Oke. Lalu kita klik kumpulkan. Maka akan muncul pop-up yaitu data berhasil ditambahkan ke dalam data ruangan tadi. Oke. Nah, pada bagian tabel di bawah sendiri yaitu ditampilkan data dari ruangan yang sudah ditambahkan tadi. Oke, untuk selanjutnya adalah tombol edit yang ada di action, yaitu untuk mengubah data yang sudah dimasukkan tadi. Bisa diklik, Mas. Nah, maka akan muncul form yang berisi data ruangannya tadi. Mungkin untuk nama ruangannya bisa diganti dengan merbabu, Mas. Lalu untuk kuotanya diganti dengan 50. Setelah mengganti data ruangan ini, kita bisa mengeklik tombol kumpulkan. Nah, maka data ruangan tersebut akan berubah sesuai dengan data dari form yang kita isi tadi. Lalu selanjutnya adalah tombol menghapus, di mana kita bisa menghapus data tadi yang tersedia di dalam tabel ini. Bisa diklik, Mas. Akan muncul pop-up yaitu untuk memvalidasi apakah kita ingin menghapusnya ataukah tidak. Untuk menghapusnya kita bisa klik OK. Nah,
Maka data tersebut akan menghilang dari tabel data ruangan ini. Kurang lebihnya seperti itu untuk daftar nama ruangan. Lalu untuk user akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Farhan. Baik, coba Mas masuk ke user. Nah, untuk pertama-tama di sini ketika user masuk, user itu memulai dengan masuk ke tampilan dari dashboard sistem peminjaman ruangan terlebih dahulu. Di dashboard ini user dapat melihat informasi mengenai ruangan atau data ruangan yang telah dipinjam. Sebelum itu di sini untuk user sendiri fitur dan menu yang dapat diakses yaitu adalah yang pertama adalah dashboard, yang kedua ada form peminjaman, yang ketiga ada status ajuan, yang keempat ada daftar ruangan. Setelah user melihat dashboard, alangkah baiknya user terlebih dahulu melihat daftar ruangan yang ada dalam gedung BPK RI. Kemudian di sini terdapat daftar nama-nama ruangan yang tersedia di dalam gedung BPK RI Jawa Timur. Di sini juga disertakan yaitu kuota maksimal tiap-tiap ruangannya. Kemudian setelah user melihat informasi mengenai daftar ruangan, kemudian user dapat melakukan peminjaman ruangan dengan cara mengklik menu form peminjaman. Pada form ajuan peminjaman ini, user diwajibkan mengisi informasi seperti data diri, yaitu nama, kemudian keperluannya, kemudian nomor telepon, kemudian ruangan mana yang akan dipinjam, kemudian tanggal dimulainya peminjaman, waktu dimulainya peminjaman, dan untuk sarana prasarana serta tambahan yakni opsional. Jadi jika user tidak menginginkan sarana dan prasarana lebih, maka user tidak perlu mengisikan. Juga berlaku kepada tambahan. Dan setelah dirasa cukup, user dapat mengumpulkan ajuan peminjaman ruangan. Nah, setelah user berhasil mengisi formulir dan mengumpulkannya, user akan mendapatkan sebuah notifikasi berupa alert jika user berhasil mengumpulkan data ajuan. Dan setelah user menekan OK, user akan dialihkan ke dalam menu status pengajuan. Di sini untuk user setelah mengisikan pengajuan, status yang pertama tampil yaitu status pending, di mana status ini menunggu verifikasi dari admin. Jika admin telah memverifikasi atau menyetujui, status akan berubah dari pending menjadi diterima. Contohnya seperti pada nomor 4. Kemudian setelah diterima dan proses peminjaman selesai, di sini status peminjaman akan berubah menjadi selesai. Mungkin sekian presentasi dari kelompok PKL kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.